Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bedah lagi tentang makhluk cerdas di luar bumi. Sebelumnya cukup banyak sudah Mata Ketiga membahas tentang alien atau kehidupan cerdas di semesta alam yang maha luas ini. Salah satunya Anunnaki. Anunnaki di sini memiliki makna dewanya bumi. Namun nyatanya, nama ini diambil dari reptilians yang artinya seperti manusia. Menurut file rahasia yang bocor dari Badan Intelijen Soviet KGB, ada sekitar 58 jenis alien di bumi yang berasal dari berbagai sudut alam semesta. Di antaranya adalah Grey atau alien Roswell yang tidak asing lagi bagi penggemar makhluk luar angkasa atau alien. Selain Grey, juga ada alien dengan bentuknya yang unik dari planet Tengri. Bahkan ada alien humanoid dengan wujud yang hampir sama dengan manusia. Mereka masing-masing datang ke bumi untuk tujuan yang tidak sama. Ada yang dengan tujuan menjarah sumber daya bumi, ada yang untuk tujuan eksperimen. Tentu saja, juga ada alien yang murni hanya ingin membantu manusia bumi. Meskipun file ini telah memberi kita informasi yang sulit dibayangkan, tetapi karena file ini adalah dokumen yang bocor setelah terpecahnya Uni Soviet, sehingga informasi di dalamnya tidak lagi lengkap, hanya pecahan yang tidak utuh karena hilangnya informasi terkait. Untungnya belum lama ini, secara kebetulan, tim Mata Ketiga menemukan sebuah buku lain yang berjudul A Gift from the Stars. Buku ini tidak hanya dapat mengkonfirmasi bahwa semua file KGB Soviet yang bocor itu memang benar adanya, tetapi juga mempublikasikan banyak informasi penting dokumen KGB yang hilang ketika itu. Ternyata jumlah alien yang ke bumi meningkat pesat, dan inilah alasan utama Amerika Serikat yang secara terbuka mengakui adanya fenomena udara tak dikenal. Karena jika tidak, maka keberadaan alien akan menjadi fakta yang tidak asing lagi di masyarakat. Namun, informasi di atas sekilas mungkin terdengar sangat fantastis, tapi mungkin akan meninggalkan kesan yang berbeda setelah menyimak tuntas ulasan berikut ini. Karena buku alien ini sangat menarik dan mengesankan, setidaknya bagi tim kami. Buku ini tidak hanya menceritakan tentang dunia alien, bahkan juga merilis peta dunia yang dihuni ras alien. Dengan peta ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, akhirnya kita bisa menemukan keberadaan alien. Ia akan membuka semua imajinasi kita tentang dunia alien dan terkejut mengetahui bahwa teknologi siluman, perjalanan waktu, orang-orang masa depan, alam semesta paralel, reinkarnasi jiwa, pencipta dan segala sesuatu yang sulit dicerna akal sehat manusia itu ternyata memang nyata adanya. Adapun sebab mengapa kita menganggap mustahil hal-hal seperti ini, karena kita berpikir dari sudut pandang sebagai manusia bumi, tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah bumi. Dengan kata lain, kita harus melepaskan diri dari sudut pandang manusia bumi, baru bisa benar-benar memahami dunia alien. Penulis buku ini tahu banyak, karena dia adalah salah satu alien dari Pleiades atau gugus Kartika. Lalu, bagaimana sebenarnya alien ini datang ke bumi? Apa tujuannya ke bumi? Dan yang paling penting adalah, mengapa jumlah alien yang datang ke bumi meningkat pesat saat ini? Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 2018. Saat itu sang penulis hanyalah seorang penduduk bumi biasa. Memulihkan memori. Pada 9 November 2018, pukul 6.47 waktu setempat, sebuah pesawat dari Montreal, Kanada, yang sedang terbang di atas udara Irlandia, tiba-tiba berpapasan dengan dua UFO. Mereka muncul di depan pesawat dengan kecepatan ekstrim. Melihat pemandangan itu, sang kapten langsung menanyakan ke pusat kendali di Bandara Shannon, Irlandia, apakah ada latihan militer di sekitar wilayah udara Irlandia. Tapi menara menjawab, tidak. Dan tak disangka, sekitar 2 menit kemudian, pesawat lain juga melapor ke menara. Ini Virgin 76. Kami juga melihat 2 objek bercahaya di arah jam 11. Objek terbang misterius itu tiba-tiba berbelok ke kanan, kemudian naik dengan manuver ekstrim. Virgin 76, I saw 2 bright
it's at speed, at least from our perspective. Pusat menara yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera melaporkan hal itu kepada atasan. Tetapi sebelum mendapat tanggapan atasan, pesawat ketiga tiba-tiba menghubungi menara lagi, melaporkan bahwa mereka juga melihat UFO. Ada sesuatu yang tampak seperti meteorit menuju ke orbit diikuti sejumlah besar objek terbang tak dikenal yang memancarkan cahaya terang, kata kapten pilot. Or another object making some kind of re-entry. Appeared to be multiple objects following the same sort of trajectory. Very bright where we were. Karena 3 pesawat menyaksikan UFO dalam waktu kurang dari 5 menit, peristiwa itu pun seketika menarik perhatian publik Irlandia. Tentu saja, juga menarik perhatian Elena Danaan, tokoh utama kita hari ini. Saat itu Elena yang baru bangun tidur sedang menyaksikan dengan serius berita yang membuatnya nyaris tak percaya. Kemudian nalurinya seakan berbisik kepadanya bahwa saat itu dia juga berada di salah satu piring terbang. Dan pada saat memikirkan hal itu, tiba-tiba seberkas memori meresap ke dalam benaknya. Saat itu, Elena tidak hanya berada di salah satu piring terbang, bahkan dia sendiri yang menerbangkannya. Dan di tengah keterkejutannya itu, Elena mendengar seberkas suara yang menyuruhnya menemui Dr. Jenkins. Dia yang akan membantu memulihkan ingatan Elena. Di bawah bantuan dokter, Elena membuat keputusan yang sangat penting pada tahun 2020. Dia ingin mengungkap memorinya. Elena Danaan. Pada September 2020, ketika pandemi merajalela di dunia, sebuah buku diam-diam diterbitkan. Penulis buku ini, Elena Danaan, lahir pada tahun 1970 di Marseille, Prancis. Semasa kuliah, Elena mendalami bidang arkeologi di École du Louvre, sebuah lembaga publik pendidikan tinggi di Paris, Prancis. Setelah lulus, ia ke Kompleks Kuil Karnak, Mesir, untuk pekerjaan arkeologi. Hingga pada tahun 2007, Elena kembali ke Prancis dan mengajar arkeologi di universitas setempat. Artinya, penulis buku ini bukanlah orang biasa, tetapi seorang intelektual tingkat tinggi. Pada pengantar buku karyanya, Elena mengatakan dengan tegas, "Selama ini saya selalu eksis sebagai sosok manusia bumi. Sampai sesuatu membangkitkan sebagian dari ingatan saya pada tahun 2018. Saya mulai menyadari bahwa saya bukanlah manusia bumi seutuhnya, setidaknya jiwa saya. Tidak, saya mencari kembali semua ingatan saya melalui hipnosis, bahkan menemukan alien yang sedang berada di bumi melalui ingatan ini, dan mengetahui suatu rencana yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kemudian menerbitkan buku ini dengan bantuan alien yang akan kita bicarakan nanti. Jika Anda pernah merasa bahwa Anda bukan sosok manusia yang berada di dunia ini, atau merasa bahwa bumi bukanlah rumah Anda, maka Anda bukan satu-satunya orang yang merasa seperti itu. Dan video ini mungkin akan memberikan jawaban untuk itu. Karena bisa jadi, Anda mungkin sesosok starseed yang dapat mengubah segalanya. Starseed di sini adalah semacam makhluk spiritual tingkat lanjut atau jiwa dari dunia lain yang inkarnasi. Faktanya, jiwa itu tidak hanya benar-benar eksis, bahkan berenkarnasi ke belahan alam semesta untuk tujuan yang berbeda. Karena itulah cara saya datang ke bumi. Saat ini saja, ada puluhan juta makhluk spiritual tingkat lanjut yang telah berenkarnasi ke bumi. Hal ini juga diketahui oleh para elit pemerintah di banyak negara, tetapi mereka memilih untuk sementara tidak mengungkapkannya. Tentu saja, Anda tidak akan percaya jika baru pertama kali mendengarnya, karena bahkan saya sendiri juga sempat curiga, apakah saya sudah gila ketika ingatan saya baru pulih. Jadi saya sarankan bagi mereka yang tidak percaya dengan cerita saya, anggap saja sedang membaca sebuah buku cerita. Dan siapkan mental Anda, karena cerita saya berikut ini dipastikan akan mengubah perjalanan hidup Anda. Pada 11 November 1979, Elena melihat sebuah objek bundar bercahaya oranye ketika sebuah pesawat penumpang yang menuju Spanyol terbang melintas di atas langit rumah Elena. Insiden ini sempat membuat heboh di Spanyol.
dan ini sangat mungkin adalah UFO yang dilihat Elena. Elena menuturkan, ia sangat terkejut ketika melihat pemandangan itu, tetapi sebelum sempat menenangkan diri, piring terbang itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih kuat dan dengan cepat berubah warna, kemudian lenyap dalam sekejap di depan mata kami. Awalnya saya pikir ini adalah akhir dari pertemuan unik saya, tetapi tak disangka, cerita saya ini baru akan dimulai. Gray alias Alien Roswell. Karena ini pertama kalinya Elena melihat piring terbang, sehingga ia merasa sangat senang malam itu. Dalam benak Elena, terus menari-nari adanya makhluk dari dunia lain. Seperti apakah wujud mereka? Mungkinkah terlihat seperti peri dalam cerita dongeng? Dan ketika Elena tenggelam dalam dunia fantasinya, tiba-tiba ia melihat dua sosok makhluk ganjil berdiri di ruangannya. Elena pun segera berteriak, tetapi mulutnya seakan tertahan oleh sesuatu, tidak bisa mengeluarkan suara, bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kemudian tubuh Elena mulai melayang di udara dan memasuki sebuah terowongan bercahaya. Ketika Elena akhirnya merasakan gaya gravitasi lagi, ia sudah berbaring di sebuah rak logam yang dingin. Di sekelilingnya tampak sekelompok makhluk dengan wujud yang ganjil. Mereka tidak tinggi, tetapi memiliki kepala yang sangat besar, sepasang mata hitam seperti biji aprikot, tidak memiliki telinga dan hidung, kecuali dua lubang kecil di hidung, dan memakai busana ketat berkilau logam. Mereka sepertinya sedang memeriksa tubuh Elena. Selama proses itu, Elena bermaksud berontak, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak, hingga akhirnya Elena berhenti memberontak. Ia pun pasrah membiarkan apa yang ingin mereka lakukan padanya. Elena tidak tahu berapa lama sudah hingga mereka usai memeriksa tubuhnya. Saat itu, sesosok makhluk dengan perawakan yang lebih tinggi besar pun masuk. Sekilas terlihat seperti pemimpin di sini. Dia bisa berbicara, namun bukan dalam bentuk bahasa manusia, tetapi dengan suara seperti serangga. Dia sepertinya memberi semacam perintah, karena setelah seusai berbicara, makhluk di sebelahnya kemudian mengikat pergelangan tangan Elena dengan perban yang dipenuhi jarum suntik. Penyelamatan darurat. Menurut Elena, saat jarum suntik menusuk pergelangan tangannya, dia merasakan nyeri yang luar biasa. Setelah itu, makhluk itu mengeluarkan beberapa tabung dari perban dan menghubungkan tabung itu ke mesin di samping. Tak lama kemudian, Elena merasakan adanya cairan yang terus mengalir dari mesin ke pergelangan tangannya. Dan tidak hanya itu, tetapi juga ada seseorang di sana yang menanamkan sesuatu ke dalam perutnya. Saat itu, Elena dapat dengan jelas melihat benda-benda itu memancarkan sinar, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara bor listrik yang mengerikan terus mendekati batok kepala Elena. Meskipun saat itu, dia tidak lagi merasakan nyeri yang tak terkira, tapi Elena sangat yakin ada sesuatu yang telah ditanamkan ke dalam otaknya. Dan ketika dia mengira itu adalah detik-detik kematiannya, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan keras dan merusak ruang operasi. Kemudian dalam segumpal kepulan asap, Elena melihat dua sosok makhluk bergegas masuk ke dalam ruangan. Perawakan mereka tinggi besar, memegang senjata seperti senjata laser dan dengan cepat menyelesaikan dampak ledakan barusan dalam waktu yang sangat singkat dan membawa pergi Elena dari ruang operasi. Elena menuturkan, pada saat itu, ia bisa merasakan dua pria berhelm itu datang untuk menolongnya. Mereka membawanya ke sebuah terowongan biru, sampai ketika berada di ruangan yang sangat terang. Elena ditempatkan di atas sebuah meja. Seorang wanita berambut pirang dengan lembut memeriksa lukanya dan mengobatinya, kemudian berjalan ke arah makhluk berhelm. Saat itu kedua makhluk itu melepas helm mereka. Saya dapat melihat dengan jelas, mereka juga memiliki rambut pirang panjang, tetapi mereka laki-laki. Salah satu pria berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami Elena. Kemudian wanita berambut pirang itu kembali menghampiri Elena sambil menatapnya dengan lembut. Anehnya,
Pada saat dia menatap Elena, sayup-sayup terdengar seberkas suara yang tiba-tiba saja meresap ke dalam benak Elena. Suara misterius itu mengatakan bahwa di kepala Elena telah ditanamkan alat pelacak. Jika tidak melepasnya sekarang, orang yang memasang pelacak itu akan segera menemukan keberadaannya. Jadi Elena diminta bersabar. Dan tak lama kemudian, Elena tiba-tiba kehilangan kesadaran. Torhan. Entah berapa lama sudah Elena dalam kondisi koma. Ketika sadar kembali, Elena merasakan seberkas cahaya yang menyilaukan mata. Kemudian seorang pria berambut pirang menghampirinya dan memperkenalkan dirinya kepada Elena dalam bahasa Perancis yang fasih. "Saya Torhan. Sebelumnya mohon maaf. Operasi untuk mengeluarkan pelacak dari batok kepalamu gagal. Jika kami secara paksa mengeluarkannya, Anda mungkin akan mati. Tapi jangan khawatir, kami sudah memblokir pelacak itu," kata Torhan. Saat itu, Elena yang masih shock terus berpikir dalam benaknya, monster seperti apa yang ingin mencelakainya barusan. Tapi Elena tidak menceritakan kecurigaannya itu. Anehnya meskipun Elena tidak menceritakan suara dalam hatinya, Torhan tiba-tiba saja menjelaskan kepada Elena, seolah-olah dia mendengar suara hati Elena. Torhan menuturkan bahwa orang yang menculik Elena adalah alien Solipsi Rai. Mereka berasal dari galaksi Ama di konstelasi Cygnus. Mereka kerap mengembara dalam dimensi spasial yang berbeda. Belakangan ini, mereka sering menculik manusia bumi dengan maksud mengutak-atik gen manusia bumi. Tapi itu bukan faktor utama Elena diculik. Sebelum Torhan menyelesaikan kata-katanya, Elena tiba-tiba memotong perkataan Torhan. "Tunggu dulu, Anda bilang mereka alien?" tanya Elena. "Ya," jawab Torhan dengan tenang. "Sama seperti kita, mungkin pada pandangan pertama, Anda akan berpikir kami adalah semacam suku bangsa Nordik di bumi. Tetapi sebenarnya saya Erahel dari Pleiades," kata Torhan menjelaskan. Dalam bukunya, Elena mengatakan bahwa ketika Torhan mengaku dirinya adalah alien, Elena sama sekali tidak percaya apa yang dikatakannya. Karena Torhan tidak hanya terlihat seperti penduduk bumi, bahkan fasih berbicara bahasa Perancis. Bagaimana mungkin ia adalah sesosok alien? Karenanya saat itu Elena berpikir bahwa Torhan pasti orang gila. Sampai di sini, dalam benak Elena hanya terlintas ingin segera melarikan diri. Dan ketika Elena bermaksud pergi, Torhan tiba-tiba berkata, "Kami akan segera mengantarmu kembali ke bumi. Tetapi Anda harus menunggu sebentar lagi, karena kita sekarang masih berada di atas langit bumi," kata Torhan sambil memberi isyarat kepada Elena untuk melihat ke jendela. Dan pemandangan yang menakjubkan pun terpampang jelas di depan matanya. Elena melihat sebuah planet biru laut. Cukup sekian dulu episode hari ini. Nantikan sambungannya pada episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.